Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Ariobi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan trik ataupun cara termudah untuk mengetahui posisi mana basis dan emitor pada lampu CFL, yaitu transistor yang terpasang pada lampu CFL ataupun lampu LHE semacam ini teman-teman. Ini ada yang berbentuk spiral ataupun yang berbentuk jari. Itu posisi transistor, nanti kita bisa mengetahui di mana basis dan di mana emitor. Dan sekaligus pada kesempatan kali ini saya juga akan menjawab pertanyaan dari seorang penanya yang menanyakan kenapa pada waktu penggantian transistor ini selalu gagal, jadi bisa nyala sebentar kemudian panas dan mati kembali. Oke teman-teman, langsung saja saya akan mulai. Untuk mengetahui transistor ini mana basis, kolektor, dan emitor, tentunya bagi user tidak akan kesulitan, tentunya akan sangat mudah sekali. Tetapi bagi teman-teman pemula saya rasa juga agak sedikit kesulitan. Cara yang pertama yaitu kita dengan menggunakan multitester teman-teman. Kita bisa mencari posisi basis, emitor, dan kolektor. Dengan multitester ini kita juga harus bisa mengetahui tipe ataupun jenis transistor ini, PNP atau NPN, jadi agak sedikit ribet. Tetapi kalau teman-teman mungkin bisa menggunakan cara seperti saya, jadi kita tidak perlu menggunakan multitester, kita cukup mengenali dari ketiga buah kaki tersebut teman-teman. Dari ketiga buah kaki tersebut pada mesin lampu ini akan terhubung kedua kakinya dengan dua resistor teman-teman, dan satunya netral. Oke teman-teman, kita bisa mengetahui dari posisi resistor ataupun nilai resistor dari kaki transistor ini yang terhubung seri ini, kita bisa menentukan mana basis, mana emitor. Oke, seperti ini teman-teman yang saya pegang ini punyanya Philips 24 watt teman-teman. Ini Philips Tornado. Saya akan coba zoom teman-teman biar kelihatan. Oke, teman-teman bisa perhatikan transistor mempunyai tiga kaki, kaki 1, 2, 3. Kaki yang di tengah ini teman-teman dipastikan pasti kolektor, jadi teman-teman bisa dicatat. Untuk kaki nomor 2 dari transistor yang terpasang pada lampu ataupun posisi yang di tengah, pastikan ini adalah kolektor. Oke, lantas kita perhatikan di bagian resistor yang terhubung ke kaki kanan ini teman-teman. Ini kaki sebelah kanan, teman-teman perhatikan ini terhubung dengan resistor SMD 12 0 teman-teman. Ini artinya kalau kita hitung ataupun kita cek nilainya adalah 12 ohm. Sedangkan kaki kiri terhubung dengan resistor secara seri sama, yaitu dengan sistem seri, dirangkai seri, nilainya adalah 1R0. Ini artinya kalau kita hitung ataupun kita cek itu nilainya 1 ohm. Nilai yang terbesar dari resistor yang terhubung dari kedua buah kaki ini, itulah yang disebut kaki basis teman-teman. Inilah yang disebut kaki basis. Jadi cukup mudah dengan kita mengetahui nilai resistor yang lebih besar dari kedua kaki yang terhubung dengan resistor, itulah basis, kaki basis. Seperti ini, kaki yang sebelah kanan ini basis karena terhubung dengan nilai resistor sebesar 12 ohm, sedangkan kaki emitor terhubung dengan resistor yang nilainya 1 ohm, sedangkan yang di tengah adalah kolektor. Jadi itu teman-teman tidak usah menggunakan multitester untuk mencarinya, dan akan sedikit kerepotan dan kesulitan. Jadi cukup mengenali dari besaran nilai resistor yang terhubung ke kaki transistor. Untuk membuktikan itu teman-teman bisa kita balik biasanya, tapi tidak semua mesin lampu akan tertulis kode semacam ini teman-teman. Ini ada tulisan B ini aja nih, artinya adalah basis. Ini menunjukkan kaki basis. Tapi teman-teman juga perlu tahu tidak semua mesin lampu tertulis kode semacam ini teman-teman. Jadi teman-teman harus mencari sendiri. Ini jadi saya buktikan ini kaki basis. Coba teman-teman perhatikan di belakangnya. Oke, ini terhubung dengan nilai resistor 12 ohm. Itu teman-teman cara yang paling mudah dan sederhana.
Oke, mungkin saya akan berikan contoh lagi yang lebih jelas. Ini yang menggunakan transistor 13002. Ini sama teman-teman, di line boundnya ini tidak tertulis ini juga punyanya mesin Philips, tetapi ini tidak istilahnya tidak ada kode ataupun mana basis kolektor emitor, tidak ada. Cara mengenalinya sama teman-teman, kita melihat ketiga kakinya ini saya balik, ini transistornya, ini saya balik, kaki 1 2 3. Oke, yang tengah ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini pasti kolektor. Sedangkan untuk kaki kanan kita harus cek dulu resistor yang terhubung ke kaki kanan ini. Perhatikan teman-teman. Oke, ini teman-teman, ini adalah 12 ohm. Yang ini adalah 12 ohm, sedangkan yang emitornya adalah 1 ohm. Oke, jadi dengan cara semacam ini kita ataupun teman-teman bisa dengan cepat mengetahui mana posisi basis dan mana posisi emitor ataupun kolektor. Oke, mungkin teman-teman sudah paham. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjawab dari seorang penanya yang menanyakan seperti tadi, setiap penggantian transistor selalu mengalami kegagalan. Oke teman-teman, matinya sebuah transistor ini sepanjang yang saya alami biasanya disebabkan satu teman-teman, ini kapasitor tegangan tinggi ini seperti ini, ataupun elko tegangan tinggi ini. Ciri-cirinya biasanya itu mempunyai voltase yang tinggi, ini 400 volt, ada juga yang dipasang 450 ataupun 500 volt. Sedangkan mikrofarad ini tentunya akan menentukan nilai besaran daya atau besar kecilnya daya pada mesin lampu ini. Ini yang pertama teman-teman, jadi ini harus cek terlebih dahulu jika transistor ini kena ataupun transistor ini putus ataupun rusak. Yang pertama kita harus perhatikan adalah elko tegangan tinggi. Lantas yang kedua adalah resistor yang menghubungkan ke R basis dan R emitor seperti yang saya sampaikan tadi cara mencarinya. Kedua resistor ini teman-teman, seyogianya memang untuk penggantian transistor pada lampu sering mengalami kegagalan. Saya juga pernah, itu biasanya kita tidak mengganti R yang terhubung pada kaki basis dan emitor teman-teman. Jadi lebih safe atau amannya teman-teman jika mengganti transistor pada mesin lampu, teman-teman juga coba ganti resistor penghubung ke kaki basis dan emitor, yaitu yang tadi nilainya 12 ohm dan 1 ohm. Lantas kemudian di elko tegangan tinggi ini, kadang kita memang tidak ditunjukkan nilai atau tidak ditunjukkan secara fisik bodinya menggelembung ataupun rusak, tetapi kadang ini kering teman-teman karena sudah lama, jadi dia tidak mampu menyimpan arus kembali ataupun muatan listrik kembali karena sudah kering, istilahnya elko tegangan tingginya sudah kapasitasnya sudah lemah. Seperti ini, jika kita menggantikan transistor, ganti juga kapasitor tegangan tinggi ataupun elko tegangan tinggi beserta resistor basis dan resistor emitor. Oke, mungkin teman-teman sudah bisa mengerti, mungkin bisa dicoba dengan cara seperti ini bagi penanya, dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika mengganti, coba ganti di R basis dan R emitor serta kapasitor tegangan tinggi ataupun elko tegangan tinggi. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman, dan semoga bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman yang sedang ataupun masih belajar memperbaiki lampu sendiri, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.